Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agim Brian Hidayat, NIM 19020027, kelas KRN Safety A. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pencemaran industri. Satu, pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangi bahaya dan atau sifat racun. Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah biologis dan atau kimia limbah sehingga potensi bahayanya terhadap manusia tidak ada. Dua, mudah meledak, eksplosif. Limbah B3 yang bersifat mudah meledak berarti limbah tersebut mudah meledak pada temperatur dan tekanan standar atau melalui reaksi kimia dan atau fisika. Yang kedua, pengoksidasi oksiding atau reaktif. Limbah B3 bersifat pengoksidasi. Maksudnya limbah memiliki waktu pembakaran sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar pada umumnya. Yang ketiga, mudah menyala. Limbah B3 juga bersifat mudah menyala, yang berarti limbah dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Yang keempat, beracun, toksis. Limbah B3 bersifat beracun karena dapat mengandung racun yang berbahaya bagi manusia serta dapat menyebabkan penyakit atau bahkan kematian jika masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau kulit atau saluran pernapasan. Korosif. Limbah B3 bersifat korosif, yakni berupa bahan yang dapat iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengangkatan pada lempeng baja. Bersifat iritasi. Limbah B3 bersifat iritasi sehingga jenis limbah ini dapat menyebabkan gangguan peradangan, sensitasi pada kulit, serta iritasi pada pernapasan. Jika terdiri kontak secara langsung, secara terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir, berbahaya bagi lingkungan. Limbah B3 juga memiliki sifat berbahaya bagi lingkungan karena jenis bahan B3 dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan dan ekosistem di alam secara keseluruhan, seperti merusak lapisan ozon dan menyebabkan persisten di lingkungan. Karsinogenik. Sifat limbah B3 yakni karsinogenik ya, yang berarti limbah B3 mengandung bahan yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker pada manusia dan makhluk hidup. Teratogenik. Limbah B3 juga bersifat teratogenik, maksudnya limbah B3 mengandung bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio pada makhluk hidup. Kategori limbah B3. Yang pertama, limbah B3 kategori. 1. Limbah B3 kategori adalah limbah B3 memiliki dampak akurat dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akurat, memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori toksitas yang cenderung bersifat subkoronis atau koronis jangka panjang. 4. Persyaratan. Scan nomor induk berusaha NIB. Yang kedua, scan akte pendirian dan pengesahan beserta perubahannya apabila ada perubahannya. Yang ketiga, scan surat pernyataan pengolahan lingkungan atau UKL atau UPL atau AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung. Yang keempat, scan izin mendirikan bangunan IMB. Yang kelima, scan bukti kepemilikan atas dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang keenam, scan dokumen mengenai nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Yang ketujuh, scan dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3. Yang kedelapan, scan dokumen yang menjelaskan pengemasan limbah B3. Yang kesembilan, scan dokumen prosedur pengumpulan limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3, penerimaan dan pengiriman. Yang kesembilan, scan dokumen mengenai prosedur tanggapan
darurat limbah B3. Yang ke-10, scan dokumen mengenai rancangan bangunan fasilitas pengumpulan limbah B3. Yang ke-11, scan izin operasional atau komersial pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3 untuk jasa usaha yang diterbitkan oleh OSS. Scan surat pernyataan kebenaran dokumen asli. Tata cara permohonan perizinan lingkungan. Dokumen yang dibutuhkan AMDAL dan UKL atau UPL. Tata cara. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Wali Kota dan melampirkan persyaratan izin kelengkapan administrasi 2 hari setelah pengajuan. Yang kedua, setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati atau Wali Kota melakukan verifikasi paling lama 45 hari kerja. Yang ketiga, penerbitan diumumkan melalui media cetak atau elektronik paling lama 1 hari setelah izin diterbitkan. Lima, fasilitas penyimpanan limbah B3. Fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat berupa A. Bangunan, B. Tangki dan atau kontainer, C. Silo, D. Tempat tumpukan limbah, wastafel, E. Wasta impoundment dan atau fasilitas penyimpanan di atas disebut digunakan pada yang pertama limbah B3 kategori 1, yang kedua limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, dan atau huruf F dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang keenam, fasilitas A. Penimbunan akhir kelas 1, 2, dan 3. B. Sumur injeksi. C. Penempatan kembali di area bekas tambang. D. Di dam, tiling, dan atau E. Fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 7. Metode pengolahan limbah. Metode insinerasi atau pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun sangat melakukan pembakaran melalui dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Stabilisasi adalah proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi atau perpindahan limbah untuk mengurangi toksisitas dari limbah. Yang ke-8, fasilitas penyimpanan atau jenis dan masa waktu. Fasilitas bangunan, jenis kategori 1 dan 2, sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Masa penyimpanan 180 dan atau 365 hari. Fasilitas tangki dan atau kontainer. Jenis kategori 1 dan 2, sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum. Yang ketiga, masa penyimpanan 180 dan atau 365 hari. Fasilitas silo, jenis kategori 1 dan 2, sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Masa penyimpanan 180 dan atau 365 hari. Fasilitas tempat tumpukan limbah wastafel. Jenis kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Masa penyimpanan 365 hari. Waste impoundment, jenis kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Masa penyimpanan 365 hari. 9. Fasilitas penyimpanan berupa bangunan. Yang pertama, 1. Fasilitas desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Yang kedua, memiliki penerangan dan ventilasi. Yang ketiga, memiliki saluran drainase dan bak penampung. Yang ke-10,
Jumlah dan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori. Kategori pertama nihil, waktu penyimpanan 90 hari, jumlah 50 kg. Kategori kedua 1, waktu penyimpanan 180 hari, jumlah 50 kg. Kategori ketiga, sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Waktu penyimpanan 365 hari, jumlah 50 kg. Kategori kedua, sumber spesifik, waktu penyimpanan 365 hari, jumlah nihil. 11. Alur atau skema tahapan perizinan dan pengelolaan limbah B3. Proses permohonan persetujuan teknis untuk jasa pengelolaan limbah B3. Yang pertama, permohonan atau jasa pengelola limbah B3. Yang kedua, mengajukan permohonan persetujuan teknis. 1. Pengumpulan limbah B3. 2. Pengelolaan limbah B3. 3. Pemanfaatan limbah B3. 4. Penimbunan limbah B3. Materi LHK, gubernur untuk pengumpulan skala provinsi dan bupati atau wali kota untuk pengumpulan skala kabupaten atau kota. Validasi 2 hari, verifikasi 7 hari, proses penerbitan 7 hari, praktek diterbitkan menteri, gubernur atau bupati atau wali kota. Menyampaikan laporan penangguhan fasilitas dan uji coba. Penanggung jawab usaha kegiatan mengajukan permohonan uji AMDAL atau pemeriksaan formulir UKL atau UPL kepada menteri, salah satunya menguji rincian teknis penyimpanan limbah B3. Terbit persetujuan lingkungan oleh menteri. Terbit perizinan berusaha menteri, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai kewenangan. Penerbitan perizinan berusaha sesuai sektor, lihat RPP NSPK. Proses pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 atau uji coba oleh penghasil limbah B3. Menyampaikan laporan pembangunan fasilitas dan uji coba. Verifikasi 10 hari, penerbitan SLO 7 hari, penyampaian surat agar merubah praktek 7 hari. Jangka waktu penerbitan perizinan pengelolaan limbah B3. Proses 1. Validasi hari kedua. Proses yang kedua, verifikasi hari ke-7. Yang ketiga, proses penerbitan hari ke-7. Yang keempat, proses verifikasi hari ke-10. Yang kelima, proses penerbitan SLO hari ke-7. 13. Masa berlaku proses perizinan pengelolaan limbah B3 pada tahapannya. Yang pertama, proses masa berlaku dapat diperpanjang tahun. 1. Penyimpanan. Masa berlaku 5 tahun. Yang kedua, pengumpulan. Masa berlaku dapat diperpanjang 5. Yang ketiga, pengangkutan. Masa berlaku dapat diperpanjang 5. Yang keempat, pemanfaatan. Masa berlaku dapat diperpanjang tahun 5. Yang kelima, pengelolaan. Masa berlaku dapat diperpanjang 5. Proses penimbunan. Masa berlaku dapat diperpanjang 10. 14. Contoh 18 bentuk pemanfaatan. Bentuk pemanfaatan limbah. Yang pertama, jenis limbah. 1. Oli bekas. Yang kedua, aki bekas. Yang ketiga, sludge e-valve. Yang keempat, sludge oil. Yang kelima, limbah elektronik. Yang keenam, limbah kosmetik. Yang ketujuh, dross dan slag aluminium. Yang kedelapan, dross dan slag timah putih. Yang kesembilan, limbah ban. Bentuk pemanfaatan. A. Daur ulang menjadi oli. B. Base oil. C. Bahan bakar alternatif. Bentuk pemanfaatan aki bekas. A. Daur ulang timah. Bentuk pemanfaatan aki bekas. B. Daur ulang plastik. Bentuk pemanfaatan sludge e-valve.
A. Bahan bakar alternatif. B. Kertas daur ulang. Bentuk pemanfaatan sludge oil, bahan bakar alternatif. Bentuk pemanfaatan limbah elektronik. Recovery logam berharga. Bentuk pemanfaatan limbah kosmetik, bahan bakar alternatif. Bentuk pemanfaatan dross dan slag aluminium. A. Pelabuhan ingat aluminium. B. Bahan campuran koagulan. C. Bata tahan panas. D. Material konstruksi. Bentuk pemanfaatan dross dan slag timah putih. Peleburan ingat timah. Bentuk pemanfaatan limbah ban. A. Karbon. B. Kawat. Sumber industri otomotif atau kendaraan mesin. Sumber aki pabrik, sumber aki nihil. Sumber ketiga sludge ival, pabrik kertas atau pabrik susu. Sumber keempat sludge oil, industri minyak, tangki penimbunan minyak, tank cleaning. Sumber kelima limbah elektronik, industri alat elektronik. Sumber keenam limbah kosmetik, industri kosmetik. Sumber ketujuh dross dan slag aluminium, industri pelaburan aluminium. Sumber ke-8 industri pelaburan timah. Sumber ke-9 limbah. Sumber ke-9 limbah ban. Kendaraan bermotor. (15) Fasilitas alat pengangkutan berdasarkan kategori sumber ya. Ketentuan informasi pada kendaraan pengangkut. Yang pertama, kategori 1 wajib menggunakan alat pengangkut tertutup. Yang kedua, kategori 2 boleh menggunakan alat angkut terbuka. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLHK. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan. Kemasan limbah B3 yang diangkut harus diberi simbol dan label limbah B3 sesuai sifat dan karakteristik. Alat angkut dan fasilitas pengangkutan wadah penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Memasang SOP, tanggap darurat dan SOP pemuatan dan bongkar muat, loading dan unloading. Memiliki alat tanggap darurat. Radio komunikasi sebagai alat komunikasi dengan pusat pengendalian operasi. Sumber yang pertama PP nomor 101 tahun 2014. Yang kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P12 atau MNLHK atau Setjen atau PLB 3 atau 5 atau 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, pilot proyek fasilitas penyediaan energi biomasa untuk masyarakat pelindo.co.id. Yang keempat, pengelolaan limbah B3 mnlhk.co.go.id. Yang kelima, pengangkutan limbah B3 hukum lingkungan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.